Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Vito dengan NIM 115203447 ingin menjelaskan definisi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya, estimasi latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Menurut J. Sujati Jiwandono, pengertian integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Menurut Myron Weiner, pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu identitas nasional. Integrasi nasional biasanya mengandalkan adanya suatu masyarakat yang secara etis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Menurut Dr. Nazaruddin Syamusdin, pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup sebuah aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Menurut Howard Brings, pengertian integrasi nasional adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu bangsa. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. Ancaman militer dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda, bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar. Contoh ancaman militer dalam negeri: disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen, kesukaan, atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datang bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contohnya ancaman militer luar negeri: pelanggaran batas yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Bentuk-bentuk ancaman militer. 1. Agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa tersebut. Kedua, ada invasi. Invasi yaitu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. 3. Bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. 4. Ada blokade.
Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. 5. Spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. 6. Ada sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instansi militer dan objek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. 7. Perang saudara. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bentuk-bentuk ancaman non-militer. Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. Ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan satu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, serta memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat, namun kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk menentukan umum bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Sekian video dari kelompok saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.